Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Malam-malam nyalain lilin supaya lalat nggak hinggap di nasi. Sibuk banget nilai hidup orang lain, padahal hidupnya sendiri perlu direvisi. Balik mana ambil aku Icang, dan kali ini kita akan mengalor film plot twist asal Korea punya yang bergenre misteri thriller, yaitu Following tahun 2024. Mengisahkan tentang seorang agen properti yang suatu hari bertemu kliennya, yaitu influencer cantik. Namun betapa terkejutnya mas-mas agen ini karena menemukan si influencer sudah tewas di apartemennya lur. Apakah yang sebenarnya terjadi? Langsung aja kita ke requestan salam mantap dari dulurku Naufaldi ya. Cak, mau nanya tapi bentar mau bikin kopi dulu. Mulai. Tak doain pas ngaduk kopi ngaduk terus nggak bisa berhenti 24 jam lur, mampus. Monggo sketchaken. Berlatar di distrik Dobong, Seoul, Korea Selatan, film dimulai dengan sebuah berita bahwa pemerintah Korea telah menambahkan anggaran untuk pemasangan CCTV di jalan 40% lebih banyak agar bisa mencegah kejahatan. Namun suatu kelompok hak asasi manusia mengkritik kebijakan tersebut karena dianggap melanggar privasi. Lalu Shin pun beralih ke kembaranku Jong Tae, seorang agen properti yang memiliki hobi sangat-sangat ngawur lur, yaitu mengintip kehidupan orang lain. Seperti ketika berangkat kerja pagi-pagi naik bis, Jong Tae mengintip chat anak SMA yang duduk di sebelahnya dan juga memanfaatkan profesinya untuk memasuki rumah-rumah para klien yang sudah mempercayakan kunci rumahnya kepada Jong Tae. Di kantornya Jong Tae dibantu oleh seorang asisten yang menangani masalah laporan keuangan, dan di sela-sela pekerjaan Jong Tae masuk ke rumah kliennya lur, yaitu Pak Sutri yang sering berantem gara-gara si suami beli mobil dengan angsuran tinggi. Saat mereka berdua sudah berangkat kerja, Jong Tae pun menyelinap masuk ke dalam rumah hanya untuk kepuasan pribadinya. Terkadang Jong Tae juga membetulkan perabotan seperti pintu lemari yang miring dan sebagainya lur. Lalu sebelum pergi dari sana, Jong Tae terbiasa nyolong satu barang paling tidak berguna di dalam rumah dan memfotonya seolah-olah itu menjadi trofi keberhasilannya. Setelah itu Jong Tae pergi ke suatu gedung kosong, dan ternyata lur, dia memiliki ruangan rahasia di sana yang berisi barang-barang curian dari rumah klien beserta fotonya. Dan inilah menguntit. 이 집에서 가장 없어도 될걸? 둘? 네, 지난 4일이죠. Meski sudah ratusan rumah dia masuki, namun ada satu orang yang kehidupannya sangat ingin diintip oleh Jong Tae lur, yaitu influencer bernama Han Sora. Semua berawal sejak hampir 5 bulan yang lalu saat Jong Tae pertama kali melihat Sora di Alfamart cabang Korea, dan Jong Tae belum tahu jika Sora adalah influencer. Saat itu Jong Tae mengintip Sora yang sedang memposting makanan vegan di Instagramnya, namun dia sambil makan sosis, atau dengan kata lain si Sora ini pansos ya kan, dan ingin terlihat sebagai sosok panutan di sosmed yang hidup sehat. Karena penasaran dengan kehidupan Sora, Jong Tae pun diam-diam menguntit sampai ke apartemennya, dan terlihat unitnya Sora berada di lantai 3. Di sekitar gedung itu juga tidak ada CCTV jalan maupun mobil yang terparkir, dan itu artinya nggak ada dashcam mobil. Merasa situasi aman, Jong Tae pun nekat masuk ke apartemen, dan Jong Tae mengetahui nama Han Sora dari surat yang dikirimkan untuknya. Setelah nyari-nyari di IG, Jong Tae akhirnya menemukan akun Sora dengan jumlah pengikut 28.000, dan dulu Sora sering memposting kehidupan serta barang-barang mewahnya. Namun sekarang Sora selalu memposting kegiatan-kegiatan sosial, dan karena itulah orang-orang simpatik dan kagum kepadanya hingga jumlah followersnya terus bertambah. 딴 사람이 됐어요. 평판 좋고 그녀는 보여주는 걸 Sudah 5 hari Jong Tae mengintai Sora karena ingin mengetahui bagaimana kehidupan Sora yang sebenarnya dan apakah dia benar-benar orang yang baik. Jong Tae sempat melihat Sora memberi makan kucing di jalan, namun itu masih belum cukup, dan Jong Tae terus mengintai sampai hari ke-119 lur, atau 4 bulan lamanya. Sora terkadang foto dengan tas mewahnya, cukup rutin olahraga pilates, dan sangat sering membawa
membawa anjing ke rumahnya. Di lain sisi, Jong Tae berusaha mencari tahu kode sandi apartemen Sora agar dia bisa masuk ke dalam, namun masih belum berhasil. 관찰 119일차. 필라테스 가는 시간. 오랜만에 잘 뵈서 셀카. 모습이 아닐 겁니다. 여기다 밥 두고 갈게. 사람인가요? 정말? 정확한 논리로 비밀번호를 유추해 안 되네. Balik ke masa sekarang, yaitu di tanggal 8 Februari 2024 atau hari ke-142 mengintai Sora, Jong Tae akhirnya mendapatkan cara untuk mengetahui kode sandi apartemennya, yaitu dengan menempelkan plastik bening di alat kunci pintu. Ya, bekas jari Sora pun terlihat dan Jong Tae tinggal mencoba-coba kombinasi angka yang tepat untuk membukanya. Awalnya Jong Tae begitu sumringah karena mungkin kode sandinya paling cuma 4 atau 5 digit, tapi begitu dicek lur, ternyata Sora memasang kode dengan banyak digit yang langsung membuat Jong Tae putus asa dan dia pun galau sambil melihat akuarium sarang semut miliknya. 드디어. 이게 뭐죠? 누가 비밀번호를 이렇게 한답니까? 들어가 보고 싶다. Di saat bingung memikirkan cara masuk ke apartemen, dilalah keesokan harinya Sora datang ke kantornya Jong Tae lur. Cantik kali emang mantanku ini ya kan. Gak pakai lama Jong Tae langsung menyambutnya dengan ramah, membuatkan minuman, lalu bertanya apa keperluan Sora datang ke sana. Sora mengatakan jika dia akan pindah dari apartemennya sekarang karena sewanya sudah mau habis, dan Sora meminta bantuan Jong Tae untuk mencarikan orang yang mau mengambil alih sewa di unit apartemen tersebut. Maka dari itu Sora pun menyerahkan kunci apartemennya ke Jong Tae untuk mengecek kondisi unitnya. Jackpot ya kan? 그게 아니라 대학생 같은. 귀신 같은 거라도 나오나요? 나서요. 거짓말. 했었던 거거든요. 시장님 믿을게요. 잘 부탁드립니다. 전 제일이 너무 좋아요. Ketika Sora sudah pergi keluar, Jong Tae pun langsung ke apartemennya dengan kunci dan melihat seisi unit tersebut. Tentunya dia memakai sarung tangan agar sidik jari tidak menempel. Karena saluran wastafel agak mampet, Jong Tae pun membuka pipanya. Dan selain menemukan rambut, Jong Tae juga menemukan softland. Selain itu, Jong Tae juga mengambil lotion yang hampir habis di kamar Sora untuk dijadikan trofi keberhasilan. Dan seperti biasa, Jong Tae memfotonya. Lalu Jong Tae mengecek komputer Sora dan melihat beberapa konten videonya juga rekaman live-nya Sora. Lalu di hari ke-152 yaitu tanggal 19 Februari 2024, Jong Tae kembali masuk ke apartemen Sora tanpa seizinnya. Ini adalah kali ketiga Jong Tae masuk ke sana karena dia juga ingin membetulkan kabel lampu yang putus diam-diam. Namun betapa terkejutnya Jong Tae saat melihat ke arah sofa karena ternyata lur, ya, Sora tewas bersimbah darah di sofa. Awalnya Jong Tae berniat menelpon polisi, namun dia langsung mengurungkan karena bisa-bisa Jong Tae dituduh sebagai pelaku pembunuhannya. Saat itu juga Jong Tae pergi dari sana dan menghubungi kliennya yang memang sedang mencari rumah. Jelas Jong Tae melakukan ini agar seolah-olah yang menemukan mayat Sora pertama kali bukanlah dirinya. Akan tetapi lur, 시체를 보고도 너무 큰 팬 있고 신고를 해줄 사람들 들어가시죠. 집이 엄청 깔끔. 뭐죠? 미니 시체 담을 가방이라도 사러 갔던 걸까요? tiba-tiba mayat Sora menghilang dan kondisi apartemen juga sudah kinclong lur. Jong Tae pun menduga bahwa pembunuhnya telah memindahkan mayat Sora sekalian membersihkan apartemen untuk menghilangkan jejak. Namun Jong Tae khawatir jika si pembunuh telah melihat dirinya sebagai saksi kematian Sora. 4 hari kemudian di kantor polisi, seorang detektif pembunuhan bernama Oh Yong-ju protes ke atasan karena rekan kerjanya Jang mengambil alih kasus yang sedang dia selidiki. Padahal selama ini Yong-ju yang mengusut kasusnya dan berhasil menemukan si pelaku, namun justru Jang yang diutus untuk menangkapnya.
Di lain sisi, Jong Tae mengecek berita apakah ada yang membahas kematian Sora. Namun karena masih belum ada beritanya, Jong Tae pun terfikir untuk melaporkan ke polisi tentang mayat Sora. Lalu ketika sampai di kantor, asistennya mengatakan jika tadi ada amplop surat warna merah di depan pintu yang dikirimkan untuk Jong Tae. Sontak dia terbelalak kaget karena isinya adalah foto-foto Jong Tae saat menyelinap masuk ke apartemen Sora. Foto mayatnya Sora, juga selai rambut yang terjatuh di sofa dan mungkin itu milik Jong Tae. Selain itu juga ada tulisan di amplop, "Kau orangnya kan?" Dan Jong Tae pun yakin surat itu dikirim oleh si pembunuh. 이거 설마 이거 누가 보낸 거예요? 몰라요. 왜요? Tak lama kemudian Jong Tae mendapat telepon dari staf krematorium karena tempat penyimpanan abu mendiang ibunya dirusak seseorang. Kacanya pecah, foto Jong Tae bersama sang ibu disobek, namun guci abunya baik-baik saja. Para staf krematorium pun hanya bisa meminta maaf dan akan memindahkan guci ke ruang VIP yang terdapat kamera CCTV. Dan Jong Tae juga dibebaskan dari biaya penyimpanan guci abu. Jong Tae pun yakin jika pelakunya adalah si pembunuh Sora. Namun ketika terjebak macet dan Jong Tae akan mengisolasi foto, tiba-tiba seonggok pickup remblong saat di jalan menurun, yang untungnya Jong Tae berhasil keluar mobil tepat waktu. Namun ternyata pickup itu kosong lur, tidak ada supirnya, atau dengan kata lain ada seseorang yang ingin membunuh Jong Tae. Polisi pun langsung menangani kasus tersebut dan supir pickup itu mengatakan jika dia memarkir mobilnya namun sudah menarik handrem dan entah mengapa pickupnya tiba-tiba berjalan. Sementara itu di kantor polisi, temannya Sora, sebut saja Painem, datang untuk melaporkan jika Sora sudah menghilang selama 4 hari. Detektif Yongju pun langsung menginterogasi Painem yang mengaku jika beberapa hari sebelum temannya itu menghilang, Sora sempat menelpon dan meminta Painem untuk melapor ke polisi jika nanti Sora tidak bisa dihubungi. Dan sekarang Painem khawatir Sora sedang dalam masalah. Lalu setelah profil Sora diperiksa oleh rekan Yongju, sebut saja Darmaji, Yongju pun yakin jika Sora benar-benar menghilang karena sejak 4 hari lalu tidak pernah ada panggilan telepon dari HP Sora, GPS-nya juga mati dan tidak ada transaksi apapun dari kartu ATM-nya. 아니 뭐 경찰이 카드 사용 내 진짜 실종일러나. Malam itu Yongju dan Darmaji mendatangi Jong Tae di kantornya untuk membahas terkait hilangnya Sora, dan kepolisian sudah mengetahui bahwa Jong Tae memegang kunci apartemennya. Saat itu Jong Tae benar-benar berusaha menenangkan diri lur agar tidak dicurigai. Lalu ketika ditanya apa yang Jong Tae lakukan di tanggal 19 Februari, dia agak gelagapan dan menjawab jika dia sedang menunjukkan apartemen Sora ke pasangan suami istri sekitar jam 7 malam, namun Sora tidak ada di unitnya. Lalu sebelum pergi, Yongju pun meminta kunci apartemen Sora dan juga daftar nama orang-orang yang pernah melihat unit tersebut. 안 계셨을 때가 더 많았던 것 같아요. 한소라 고객 몇 시쯤 가셨어요? 저녁 7시요. 그리고 한소라 씨 집 Dari sana Yongju dan Darmaji lanjut mengecek apartemen Sora dan Jong Tae memperhatikannya dari jauh. Darmaji beranggapan mungkin Sora hanya pergi jalan-jalan saja dan semua transaksinya dia bayar pakai uang tunai. Namun Yongju tidak yakin Sora sedang pergi karena baju-baju, alat make up juga koper terlihat masih lengkap di apartemen itu. Sampai akhirnya Yongju pun terkejut karena menemukan sedikit bekas darah di bawah sofa. Dan sepertinya darah itu terlewat saat dibersihkan oleh si pelaku, ya kan? Gak pakai lama tim forensik pun langsung dipanggil dan Jong Tae semakin was-was karena khawatir dia akan menjadi tersangkanya. Apalagi si pelaku yang mengirimkan foto Jong Tae menyelinap kemungkinan berniat untuk menjebaknya. Maka dari itu Jong Tae akan mencari siapakah pelaku pembunuhan Sora yang mungkin ada petunjuk dari sosial medianya Sora. Jong Tae pun nonton live streaming
trending Sora pada tahun 2023 yang mengklarifikasi tuduhan netizen terkait donasi untuk anjing-anjing liar dari para pengikutnya yang disalahgunakan oleh Sora. Saat itu Sora menangis sambil menunjukkan bukti donasinya yang memang digunakan untuk membantu anjing liar, dan Jongtae juga sering melihat Sora yang membawa anjing-anjing liar ke rumahnya. Dari komen-komenan di live banyak yang membenci Sora, termasuk Painem lur yang juga seorang influencer, dan dia menuduh klarifikasi Sora omong kosong. Jongtae pun lanjut mengecek IG Painem yang setelah diamati ternyata Painem sering meniru postingan Sora, padahal Painem membencinya, seperti memakai baju yang mirip, membeli tas dengan brand yang sama, sampai warna kuku dan make up juga sama lur. Di banyak postingan Sora, Painem juga selalu memberi komen-komen negatif, dan jelas Jongtae pun curiga Painem lah pelaku pembunuhan Sora. 소라 실한다면서 무진장 따라했네. 소라가요. 저 빨야 맞고서 가. Dari konten-kontennya Painem, Jongtae mendapatkan lokasi rumahnya yang berada di depan sebuah laundry, dan Jongtae berhasil melacaknya lewat Google Maps. Lalu keesokan harinya Yongju mengerahkan tim untuk mencari mayat Sora di sungai dekat apartemennya karena beranggapan mungkin saja dia telah dibunuh. Polisi juga bertanya ke warga sekitar, namun tidak ada satupun dari mereka yang melihatnya beberapa hari terakhir. Sontak berita menghilangnya Sora langsung viral dan banyak netizen ramai membicarakannya lur. Lalu di malam itu ketika Painem pergi keluar, Jongtae pun nekat menyelinap masuk ke rumah Painem lewat jendela, dan jika dia memang berkaitan dengan kematian Sora, maka Jongtae pasti akan menemukan petunjuk. Barang-barang Painem pun digeledah, dan ya, Jongtae menemukan banyak amplop merah yang sama seperti amplop kiriman untuknya. Selain itu juga ada komen-komenan dari akun bernama Be With You yang di-print ke banyak kertas. Jongtae pun teringat akun itu sering komen di postingan Sora, dan begitu dicek ternyata nama aslinya adalah Lee Jong-hak. Isi komenan Lee sangat-sangat aneh lur. Dulu komenannya sering memakai bahasa vulgar, bahkan Lee selalu foto di tempat yang dikunjungi oleh Sora dengan pose yang mirip karena dia begitu terobsesi. Namun di beberapa bulan terakhir, komenan Lee berubah menjadi kebencian, bahkan sampai ingin membunuh Sora. 서로 다른 날입니다. 이 새끼네. Sementara itu Painem memutuskan balik ke rumah karena orang yang dia tunggu tidak kunjung datang. Untungnya Jongtae sudah kabur tepat sebelum Painem masuk lur. Dan dari fakta-fakta yang tadi ditemukan, Jongtae yakin pembunuhnya adalah Lee, yang mungkin dia bekerja sama dengan Painem karena amplop merah itu ada di rumahnya Painem ya kan. Lalu ketika Jongtae sampai di apartemennya, dia pun mulai panik karena anehnya listrik mati dan ada seseorang yang berusaha membuka pintu dari luar. Jongtae pun langsung mengambil tongkat baseball dan ya, ada dua penyelinap masuk ke apartemen Jongtae yang salah satu dari mereka helmnya berhasil dicopot dan ternyata dia adalah Lee. Saat itu juga Jongtae kabur dan langsung menghubungi detektif Yongju. Lalu ketika dicek dari CCTV jalan, terlihat dua orang itu saat masuk ke apartemen. Jongtae pun menjelaskan apa yang terjadi dan dia menduga bahwa Lee telah bekerja sama dengan Painem untuk membunuh Sora. Namun Yongju ragu jika mereka berdua memang membunuh Sora. Lantas apa motif Lee dan Painem mengincar Jongtae ya kan? Lagi pula Painem juga yang melaporkan hilangnya Sora. Setelah itu Yongju mengecek apartemen Jongtae yang mana akuarium sarang semut sudah pecah, dan betapa terkejutnya mereka karena ternyata Lee sudah tewas terguntang lur. Nah lo, 손대지 마세요. 증거들이니까. 아까 얘기했던 이종학?
Yongju juga menemukan amplop merah di tumpukan pasir akuarium dan anehnya isi amplop itu adalah foto Jongtae bersama Lee yang sepertinya mereka sudah kenal baik lur karena rangkulan. Juga ada foto Jongtae saat menyelinap masuk ke apartemen Sora. Jelas Jongtae pun terkejut dan menganggap foto itu editan karena dia tidak mengenal Lee sama sekali. Yongju pun langsung menangkap Jongtae karena diduga sebagai pembunuh Sora dan juga Lee. Akan tetapi Jongtae yang panik pun melawan hingga membenturkan endas Yongju dan dia pun pingsan. 이거 조작이에요, 형사님. 이것도 누명이야? 한소라랑 이종학 구정 제가 죽였어요, 제 형사님을. Agar memastikan kondisi Yongju baik-baik saja, sebelum kabur Jongtae pun menelpon polisi untuk segera datang. Begitu sampai di sana olah TKP pun dilakukan dan Yongju juga sudah sadar. Sedangkan Darmaji memberitai identitas Lee yang baru saja menutup studio fotonya karena nggak laku. Dan tak lama kemudian tim forensik menemukan darah di sepatu Jongtae. Sementara itu Jongtae ke rumah salah satu kliennya untuk mencolong mobil dan pergi mengamankan diri. Namun di saat yang sama konten Painem ramai ditonton orang yang mencurigai Jongtae sebagai dalang di balik hilangnya Sora. Bahkan mungkin Jongtae telah membunuhnya. Karena sebelum Sora menghilang, kunci apartemennya dititipkan kepada Jongtae. Painem juga memberitahu blog agen properti milik Jongtae dan Jongtae memiliki nama akun Ayah Semut yang akhirnya blog tersebut pun ramai diserbu para netizen. 보험사님, 결혼 나왔습니다. 호라가 실종되기 전에 부동산에 맡겼었대요. 오봉구 한빛부동 희망기신 분들 빨리 가서 Berbekal KTP milik Lee dan bertanya ke warga sekitar, Jongtae akhirnya menemukan rumah Lee. Dan setelah digeledah, Jongtae mendapatkan kertas bertuliskan nomor kode di gedung krematorium. Betul sekali lur, itu adalah nomor guci abu mendiang ibunya Jongtae disimpan. Atau dengan kata lain, Lee yang telah merusaknya atas perintah orang lain. Dan Jongtae semakin mencurigai Painem. Jongtae pun teringat dengan tutup guci yang bergeser dan saat itu juga dia mendatangi krematorium untuk mengecek guci tersebut. Meski sudah melewati jam berkunjung, namun Jongtae memohon ke Pak Penjaga dengan alasan ingin berdoa. Dan ketika situasi sudah aman, Jongtae langsung membawa kabur guci almarhumah ibunya. 엄마 미안해. Sambil menangis, Jongtae terpaksa mengubek-ngubek ke dalam abu. Dan sesuai dugaannya, Lee telah memasukkan sesuatu, yaitu pisau yang menjadi alat pembunuhan Sora dan juga amplop merah yang berisi tulisan "Selamat, Anda memenangkan 1 unit mobil." Nggak mungkin dong, blok. Tulisannya adalah berhati-hatilah jika polisi menemukan ruang rahasiamu di gedung kosong. Lalu setelah membersihkan abu ibunya, Jongtae pun melempar pisau tersebut ke danau dengan penuh emosi. Dari sana Jongtae langsung mendatangi rumah Painem dan merusak komputernya yang saat itu sedang live. Dengan sangat murka Jongtae memaksa Painem untuk mengakui semua perbuatannya, mulai dari menjebak Jongtae sampai membunuh Sora dan Lee. Dituduh seperti itu, Painem pun memberontak dan dia akhirnya menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata konflik di sosmed antara Sora dan Painem hanyalah settingan mereka berdua saja lur. Sora telah membayar Painem dengan uang cukup banyak agar Painem terus menyerang dan memfitnah Sora, yang membuat netizen semakin simpatik kepada Sora dan citra dirinya pun semakin baik. Lalu ketika ditunjukkan amplop merah, Painem mengatakan jika amplop itu milik Sora dan uang bayarannya selama ini juga selalu diberikan dengan amplop tersebut. Sontak Jongtae pun terkejut karena dia teringat dengan bau lotion yang dia ambil di apartemen Sora, dan bau itu sama persis dengan penyelinap yang satunya lagi lur. Itu artinya Sora masih hidup alias berpura-pura mati dan dia menyelinap bersama Lee ke apartemennya Jongtae. 소라 건데? 나한테 돈 줄 때 걷다 넣어서 주는 건데.
살아도 사는 게 아니 내 인생은 Di lain sisi, kakaknya Sora mendatangi kantor polisi setelah melihat berita hilangnya Sora, dan dia pun menjelaskan siapakah Sora sebenarnya ke Yongju. Ternyata Sora dibuang oleh keluarganya karena memiliki sifat dan kebiasaan yang sangat-sangat amat buruk. Lalu film pun flashback ke masa lalu Sora, yang ternyata Sora banyak utang sana-sini, pinjol sana-sini, hanya demi apa lur? Beli barang-barang mewah dan di-upload ke sosmednya tanpa mengerti kondisi keluarganya yang kurang mampu. Bahkan lebih gilanya lagi, Sora sempat menjual adiknya yang memiliki disabilitas mental ke seorang makelar perdagangan manusia hanya demi uang. Untungnya adik Sora masih bisa diselamatkan kedua ortunya, dan saking murkanya sang ayah langsung menampar Sora karena memiliki hati layaknya iblis. Pada akhirnya Sora pun diusir dari rumah. Namun dengan tatapan dingin, Sora pergi tanpa rasa malu sedikit pun dan mengacungkan jari tengahnya. Demi bisa makan sesuap nasi di kota, Sora pun menjadi mbak-mbak malam di sebuah bar, dan di dalam hatinya dia terobsesi menjadi kaya raya. Sora juga begitu haus perhatian karena selama ini tidak pernah ada yang mempedulikannya. Bukannya bahagia, Sora justru semakin terpuruk karena uang yang didapatkan tidak sesuai keinginannya, dan dia sering diperlakukan semena-mena oleh om-om biadab. Di suatu malam, Sora hanya memandangi sungai sambil menangis, merasa dirinya adalah manusia paling menderita di muka bumi, dan dia berniat untuk bun-bun. Banyak mbak yang kesusahan makan sehari-hari, masih banyak mbak. Sampai akhirnya Sora tertawa mengerikan lur ketika melihat postingan fotonya viral dan ramai komen karena netizen mengira Sora menyumbangkan darahnya dan dia adalah wanita yang welas asih gara-gara ada poster donor di belakangnya. 진짜 이상한 사람이 또 있을까? 내가 뭘 그렇게 잘못했어? Sejak saat itulah terbesit ide busuk di benak Sora, yaitu mengubah konten-konten IG-nya menjadi konten peduli kasih, seolah-olah Sora peduli dengan sosial. Influencer yang tadinya memposting barang-barang serta kehidupan mewah, lalu berubah menjadi wanita yang terlihat sederhana dan membantu sesama. Tentunya membuat netizen simpatik, ya kan lur? Mereka tersentuh melihat wanita secantik Sora yang mengabdikan dirinya untuk kebaikan. Ya, rencana Sora pun berhasil. Lalu dia membuka donasi untuk menyelamatkan anjing-anjing liar. Dan karena followersnya sudah cukup banyak, dengan mudah Sora mendapatkan uang donasi 40 juta won atau setara hampir 500 juta rupiah lur. Sora juga memalsukan surat asosiasi sukarelawan agar terlihat lebih meyakinkan. Dan langkah selanjutnya dia pun membayar Painem agar mau mencaci maki dirinya di internet. Karena butuh uang, Painem pun langsung setuju dan mereka berpesta bersama. Selain itu terkadang Sora masih foto dengan barang-barang mahal yang kebanyakan milik orang lain di kafe saat ditinggal pergi ke toilet. 완벽한 소라, 성공한 소라. 부모 없는 고아, 명품으로 온몸을 치장했었지만 들만 처리하면 되는 거였거든. Semua berjalan lancar sampai datanglah Jongtae di kehidupan Sora. Pertama kali Sora menyadari sedang diikuti ketika memberi makan kucing dan membawanya ke apartemen. Ngerinya lur, Sora sengaja mempuklekkan kaki si Meong agar bisa dijadiin konten dong. Seolah-olah Sora yang menyelamatkan kucing terluka demi menarik simpatik netizen. Lalu saat berada di warkop, Sora kembali melihat Jongtae yang melihatnya dari luar. Sora pun langsung panik karena khawatir Jongtae telah menguntitnya sejak lama dan mungkin menyaksikan suatu insiden yang pernah dilakukan oleh Sora. Saking gelisahnya, Sora pun uring-uringan di apartemen, melempar barang-barangnya karena emosi yang tidak terkendali, dan Sora pun memutuskan untuk membunuh Jongtae lur. Tanpa Jongtae sadari, diam-diam Sora juga menguntitnya balik agar memahami bagaimana keseharian Jongtae. Dan Sora juga mendapatkan kode sandi apartemen Jongtae dengan plastik bening. 일단 그 새끼 생활 패턴부터 알아야 돼. 가증스러운 새끼. 배운 건 써먹어야지.
Setelah dirasa cukup menguntit balik, Sora pun memberikan kunci apartemennya ke Jongtae seperti yang sudah kita lihat di awal film. Lalu Sora yang butuh seorang asisten mendatangi fans fanatiknya, siapa lagi kalau bukan Lee yang akan rela melakukan apapun demi cinta. Langkah selanjutnya adalah berpura-pura mati. Sora mengambil darahnya sendiri dan menyeting TKP di sofa seolah-olah dia dibunuh. Begitu Jongtae masuk ke apartemen, Sora pun menahan nafas selama mungkin dan dia sangat yakin Jongtae tidak akan berani menyentuh atau mengecek tubuhnya karena takut meninggalkan jejak. Begitu Jongtae keluar dari sana, Sora pun memfoto dirinya yang pura-pura mati dan sempat-sempatnya dong mikirin angle yang cantik. Lur, emang sakit ini cewek ya kan? Setelah mencabut selai rambutnya dan difoto untuk lebih menakut-nakuti Jongtae, Sora pun membersihkan semua darah dan sengaja menyelipetkan sedikit darah di bawah sofa yang pasti akan ditemukan oleh polisi. 겁쟁이 새끼 놀려줄 사진도 빼먹지 않고 얼굴 크게 나왔다. 피는 안 보이게, 보면 보일 만큼. Keesokan harinya Sora mengecek ruangan rahasia Jongtae dan dia sangat terkejut melihat ratusan rumah yang sudah Jongtae masuki. Lalu Sora melumuri pisau dengan cat merah dan menyuruh Lee untuk memasukkannya ke guci abu ibunya Jongtae, sekalian merusak kaca dan merobek foto mereka. Sora tidak akan langsung membunuh Jongtae begitu saja karena kematiannya harus terlihat seperti Bun-Bun. Maka dari itu Sora terus melanjutkan teror seperti memerintahkan Lee untuk melepas rem tangan pickup sampai mengedit foto Jongtae bersama Lee. Ketika berita hilangnya Sora sudah viral dan Jongtae semakin panik, Sora dan Lee pun menyelinap masuk ke apartemen Jongtae lalu akan membunuhnya dengan cara diguntang. Rencananya Sora akan berpura-pura disekap di sana dan Jongtae tewas Bun-Bun karena takut ditangkap polisi. Yang tentu publik nantinya akan semakin simpatik kepada Sora ya kan. Namun rencana mereka gagal. Jongtae berhasil melawan bahkan melihat wajah Lee. Begitu Jongtae kabur dari apartemennya, Lee pun sangat amat panik karena identitasnya diketahui. Namun Sora berusaha menenangkan Lee. Bahkan untuk pertama kali Sora menciumnya. Tapi tiba-tiba 만에 하나라도 나 잡혀가면 낙다 물 거라고 씨발. 자기한테 내가 있는데 그걸로 부족한 거야? 사랑하지 사랑한. Emang iblis cewek satu ini lur. Sora tega membunuh Lee. Bahkan itu sudah masuk ke dalam rencananya. Agar Jongtae semakin dicurigai atas hilangnya Sora, akuarium sarang semut pun dipecahkan seolah-olah terjadi keributan di sana. Dan Sora meletakkan amplop merah berisi foto editan Jongtae bersama Lee. Juga foto Jongtae yang menyelinap masuk ke apartemennya, di mana Sora memfotonya diam-diam dari tangga darurat. Setelah itu Sora menelpon kantor polisi dengan nama samaran dan kebetulan yang mengangkat adalah detektif Jang. Sora memberitahu bahwa Jongtae berada di ruangan rahasianya dan memberikan alamat lokasi gedung tersebut. Selanjutnya Sora pun pergi ke gedung ruangan rahasianya Jongtae lalu sengaja mememarkan wajahnya dengan bola baseball. Yongju datang ke bar tempat Sora dulu bekerja dan di sana Yongju mendapat informasi dari salah satu mbak-mbak bahwa Sora berteman dekat dengan rekannya di sana yaitu Yeran. Akan tetapi setahun yang lalu Yeran menghilang entah kemana. Mendengar itu Yongju pun teringat dengan kasus tersebut dan dari catatan kepolisian Sora adalah orang terakhir yang berbicara dengan Yeran. Sementara itu dari rumah Painem, Jongtae pun datang ke gedung tempat ruangan rahasianya karena dia yakin Sora berada di sana. Dari kegelapan tiba-tiba Sora menyerang dan menusuk tangan Jongtae, namun dia sudah mengikat kakinya dengan rantai. Bahkan Sora juga sengaja menyabet kakinya sendiri lur, karena ternyata
Iya, Sora sengaja merantai kaki dan melukai dirinya sendiri agar seolah-olah dia disekap oleh Jongtae. Polisi pun tercengang melihat situasi di sana dan Jongtae akan ditangkap, tapi untungnya Jongtae berhasil kabur. Keesokan paginya Yongju ngamuk-ngamuk kejang karena mendatangi markas Jongtae tanpa sepengetahuannya, padahal Yongju yang menangani kasus ini. Lalu Yongju memberitahu atasannya bahwa darah di sepatu Jongtae memang darah Sora, dan darah sebanyak itu harusnya berasal dari luka yang sangat parah di kepala. Namun Sora terbukti masih hidup. Maka dari itu Yongju yakin ada sesuatu yang janggal dari kasus ini, namun atasannya tidak percaya dengan dugaan Yongju. Sementara itu Jongtae yang lagi di warnet melihat live streaming Sora yang sedang dirawat. Dengan perangai liciknya yang pura-pura nangis, Sora bersyukur masih bisa selamat dan dia pun dapat banjir saweran leroy. Iblis manipulatif memang. Blog agen properti Jongtae ramai dihujat, namun komen-komen positif juga banyak karena mereka tahu Jongtae orang yang baik. 여러분들 보니까 자꾸 눈물 날 것 같아요. 너무 감사해서 인사라 돌아온 거 자체만으로도 너무. Karena tidak bisa menguak fakta tentang Sora sendirian, Jongtae pun akhirnya mengirimkan surat untuk detektif Yongju. Di surat tersebut Jongtae mengakui perbuatannya yang suka masuk ke rumah orang lain. Namun sekarang dia sangat membutuhkan bantuan Yongju dan mengajaknya bertemu di rumah Lee. Beberapa hari kemudian Sora diizinkan pulang dan Yongju pun mengantarkannya balik ke apartemen serta menyuruh anak buahnya untuk berjaga di sekitar apartemen Sora. Akan tetapi Sora terkejut melihat amplop merah dari Jongtae yang berisi gambar saat Sora pura-pura mati lur. Ya, rencana Sora blunder ya kan? Karena sebelumnya Sora mengirimkan foto dirinya yang pura-pura mati, dan itu artinya Jongtae bisa menunjukkan foto tersebut ke polisi bahwa semua kejadian ini adalah permainan Sora yang ingin menjebak Jongtae. Di balik kertas, Jongtae menantang Sora untuk datang ke rumah Lee jika ingin mengambil foto tersebut. Sora yang mulai panik pun langsung menyiapkan barang-barang dan pergi dari apartemen diam-diam saat polisi tidak melihatnya. 어딨어 사진? 어딨게? Sesampainya di rumah Lee, Sora pun bertanya di mana foto itu berada. Namun Jongtae tidak menjawabnya dan bertanya balik di manakah anjing-anjing liar yang selama ini dibawa Sora ke apartemennya. Karena sudah banyak anjing yang dibawanya, namun di apartemen Sora hanya tersisa sedikit anjing saja. Ternyata Sora selalu mengeksekusi semua guguk itu dengan racun lur, karena memang tujuannya sejak awal hanyalah uang donasi. Lalu tiba-tiba Sora menyetrum Jongtae hingga pingsan juga mengikatnya. Dan saat terbangun, Sora pun memberitahu rencananya untuk membunuh Jongtae seolah-olah dia bun-bun karena rasa bersalah. Dan Sora juga sudah menuliskan surat bun-bunnya. Lalu Jongtae mengatakan bahwa Sora adalah manusia biadab yang tega mendapatkan uang donasi dengan cara apapun, bahkan sampai membunuh Lee demi melancarkan rencananya. Akan tetapi Sora sempat melihat Jongtae yang menengok ke arah belakang dan Sora pun menemukan kamera di dalam AC yang tentunya akan digunakan Jongtae sebagai bukti ke polisi. Sora pun langsung menghancurkan kamera tersebut dan mengejek rencana Jongtae yang sangat mudah ditebak. 믿고 사귄 거였어? Jongtae pun hanya tertawa dan mengatakan bahwa dia tahu jika Lee bukanlah orang pertama yang dibunuh oleh Sora, karena dulu Sora pernah membunuh rekannya sendiri yaitu Yeran. Scene pun flashback saat Jongtae bertemu dengan Yongju yang mengatakan bahwa Sora kemungkinan membunuh Lee saat dia lengah, dan mungkin Sora mencium Lee terlebih dahulu sebelum mengguntangnya. Jongtae pun memberikan softland yang dia temukan di saluran wastafel dan DM
DNA Sora di Softland bisa dicocokkan dengan DNA ilernya Sora di bibir Lee yang setelah dicek ternyata memang cocok lur. Selain itu Yongju juga bertanya ke Jongtae apakah saat menguntit Sora dia pernah melihat Yeran. Jongtae menjawab jika dia tidak pernah melihatnya, namun ada satu waktu Jongtae menguntit Sora sampai ke sebuah gunung dan anehnya Sora menginjak-injak tanah di sana. Ya, ternyata Sora membunuh rekannya sendiri karena Yeran memiliki foto Sora saat berasal lole dengan Di malam itu Yeran memeras Sora untuk memberikan uang dalam jumlah banyak atau Yeran akan menyebar foto itu ke sosmed. Sejak awal Yeran hanya berpura-pura baik di hadapan Sora, namun sebenarnya dia sangat muak dengan Sora yang suka menunjukkan kehidupan palsunya di sosmed. Sora yang gelap mata pun akhirnya membunuh Yeran dengan memukul batu berkali-kali ke endasnya Yeran lur. 조한산 나무 아래 미리 누구였더라? 조혜란? 아직 시체는 못 찾았는데 변했다고 100% 확신하거든요. Sora pun sangat ketakutan karena Jongtae mengetahui rahasianya dan di saat yang sama Yongju serta tim kepolisian berhasil menemukan mayat Yeran berikut jasad anjing-anjing liar yang selama ini dibawa Sora. Sora yang begitu murka pun akan membunuh Jongtae, namun Jongtae yang tangannya masih terikat hanya bisa menghindar sampai akhirnya lur. 남의 인생에 끼어들어서 협박이 나는 그럼 그냥 죽어. Alhamdulillahnya Yongju dan anak buahnya datang tepat waktu. Sora pun ditangkap atas tuduhan pembunuhan Yeran dan Lee, juga percobaan pembunuhan kepada Jongtae. Begitu pula dengan Jongtae yang ditahan karena telah membobol rumah orang lain, mencuri dan menghindari penangkapan polisi. Sora pun hanya bisa memaki-maki Jongtae dengan tampang yang sangat mengerikan karena hidupnya hancur sejak Jongtae menguntitnya. 이런 개새끼 다 너 때문이야. Satu tahun pun berlalu, Sora dipenjara dalam waktu yang cukup lama dan berita tentang kejahatan dirinya viral di mana-mana. Sedangkan Jongtae mendapatkan bebas bersyarat dan dia pun menemui Yongju di kantor polisi untuk berterima kasih karena telah menyelamatkannya dan percaya dengan semua perkataan Jongtae. Akan tetapi Yongju mengatakan bahwa Jongtae tidak perlu berterima kasih karena dia hanya menjalankan tugas. Lalu Yongju pun mengingatkan bahwa Jongtae adalah seorang kriminal karena telah menguntit orang lain. Mungkin hukum penjara tidak membuatnya jera, namun hukuman sosial akan membuat Jongtae menyadari perilakunya yang sangat amoral. Film pun ditutup dengan Jongtae yang lanjut berjalan dan banyak orang memperhatikannya dengan tatapan takut maupun jijik karena sudah mengetahui kebiasaan Jongtae. Kini Jongtae mengerti maksud perkataan detektif Yongju bahwa dia akan mendapatkan hukuman sosial yang setimpal. 이제 앞으로 한번 봐봐요. 무슨 짓을 해놨는지. Buyar, memang sebagian dari kalian pasti bisa nebak plot twist kematiannya Sora, tapi cerita di balik sosok Sora ini pasti tidak pernah kamu bayangkan, bukan lur? Jadi ingatlah bahaya dari sosmed, karena kalau kamu asal posting, orang bisa tahu privasimu dengan mudah, lur. Film ini juga menunjukkan ngerinya sosial media dan citra palsu di internet. Seseorang yang terlihat baik di sosmed bisa saja menyimpan sisi yang sangat gelap di balik layar, lur. Assalamualaikum.